Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali ya. Sudah lega ya? Ya. Ya. Sabar. Oke. Pak Afid mengumpulkan kalian hari ini untuk ini bukan materi kimia ya. Kita sedikit bukan refreshing ya. Mungkin ini adalah hal baru ya. Mungkin banyak dari kalian yang merasa kurang pede terhadap dirinya sendiri ya. Nah, ini adalah salah satu materi kebinekaan global, yaitu topiknya berdamai dengan diri ya. Mungkin ada di sini dari kalian yang kurang pede ya, mungkin tidak sreg dengan apa yang dimiliki dan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi bukan pacar ya. Gitu. Oke, ini adalah topik yang kita mau bahas hari ini. Mungkin sebentar aja, insya Allah cukuplah 15 menit seperti itu. Nah, sebelumnya perhatikan dulu. Damai dimulai dari diri ya. Apa yang akan kita pelajari ini adalah kalian bisa memahami konsep tentang diri, tentang ragam identitas diri. Jadi berarti kalian punya ciri khas masing-masing. Ada yang punya dengan di pipi ya, ada yang tidak punya dengan sama sekali ya. Ada yang kacamataan, ada yang rambutnya bintik ya, ada yang mungkin rambutnya bisa melihat cuma kelihatan ya. Jadi ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, jadi kita nanti bisa bersikap welas asih. Artinya kita bisa menerima apa yang kita miliki, kita bisa pede menghadapi apa yang terjadi sehari ini. Oke, pertanyaan mulai dari sini. Ya, nanti silakan baca deh. Siapa yang merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas diri? Ayo. Apa? Ngomong aja langsung. Oke, satu. Itu lagi. Yuk. Apakah semuanya yakin? Oke, hari ini kita coba cari ya. Kalian itu benar-benar yakin nggak? Pede nggak? Apakah ragu-ragu terhadap identitas diri? Ya. Sehingga perlu menyembunyikan identitasnya, ya. Seperti itu. Mengapa muncul perasaan seperti itu? Ayo, Roni tadi. Gimana, Ron? Kamu gimana? Kenapa merasa tidak pede? Karena ada keinginan yang tidak tercapai. Apa? Contohnya mungkin kurang pandai, Halo? kurang memakai Oke, terima kasih. Lalu tadi bilang bahwa dia merasa kurang percaya diri, malu terhadap satu, dia kurang pandai. Ada nggak dari kalian juga yang merasa seperti itu? Ya, ayo acung kawan tadi ya, tapi nggak mau acung ya kan? Pasti ada, ya kan? Mengapa kalian merasa tidak percaya diri? Pasti ada sesuatu. Orang kan bilang dia merasa kurang pandai. Mungkin dia punya satu kekurangan di hal itu, ya, tapi dia punya kelebihan di hal lain yang kita tidak punya, yang orang lain tidak punya, seperti itu, yang tidak membutuhkan kepandaian secara kognitif seperti itu. Lalu, sekarang lagi kan malu ya. Sekarang apakah kalian percaya diri? Siapa yang percaya diri untuk menunjukkan dirinya sendiri? Yang yakin? Oke, satu. Berarti yang lain ini di antara keduanya ya, masih abu-abu, belum menemukan identitas terbaiknya ya. Satu berarti mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Roni, sementara Roni belum bisa seperti itu. Oke, sekarang kita mulai bermain identitas ya. Sekarang berdiri dulu. Berdiri. Oke, sebenarnya ini ada gamenya Mentimeter, cuma mentinya nggak bisa dibuka. Oke, nanti di gerombol ya, ada dua pilihan. Nanti silakan mana dari kalian yang memilih itu. Yang pertama adalah siapa yang kalau tidur ngorok. Kalau tidur ngorok di kiri Pak Afid di sini, kalau yang nggak ngorok di kanan. Ayo silakan. Pilih salah satu. Lebih sering mana?
di Melati. Silakan di sini, yang nggak di Melati di sebelah sana. Banyak Melati Kiki, Melati Norowito, Melati Lor. yang kota yang kota Anak-anak prestasi. Oke, lagi. Oke, selanjutnya adalah yang kalau mencet odol pasang gigi dari ujung silakan di kiri, kalau dari tengah silakan di kanan. Dari ujung. Ini paling ujung ya. Ujung ini di tengah. Kalian sudah menunjukkan sekali ya. Aneh. Selanjutnya, oke, yang punya rambut bintik di sini, yang rambutnya bergelombang, gelombang di kiri, lurus kanan. Cewek cowok kan ya? Gelombang ya, oke. Jelas gelombang. Oke, lanjut. Yang punya golongan darah sesuai A, B, tahu golongan darah kalian? A, B, AB sama O. Ya, golongan A, B, AB, O. Oh ya, aku gitu gini aku. B, AB, O. oh belum boleh Dengar ke apa? Aku tahu. Ini A ya. Ini A, ini B. Tapi berapa? 2 toh? 2. Terus O. Oke ya. minoritas Satu lagi kira-kira apa ya? Yang bisa dikelompokkan. Kalau SMP terlalu luas ya. SMP cuma tadi udah. Oh ya, sekarang kalau berkendara yang di pakai motor sendiri, pakai kendaraan sendiri, motor, sepeda kiri, yang diantar atau naik angkot sekarang. Oke, ya. Lagi Pak, kau yang terbat. Iya. Mosok. Mampir. Gitu. Oh. Oke. Apa tuh ceritanya kan ya? Nyari identitas. Oke, boleh. Kalau sekarang ya makan dulu ya. Indomie goreng kuah, Pak. Oh iya. Lagi. Gimana saya sekarang Unsur? Oke, tentang yang bendera sudah warna kulit. Oke, yang merasa warna kulitnya gelap sama terang. Gelap terang. Apa itu kan? Gelap ini, terang ini. Maksud untuk kita Oke, silakan sekarang duduk. Oke, sekarang refleksinya ya, saya tadi. Apakah ada yang selalu ada di posisi yang sama, bisa berdiri terus, jalan terus, ada? Ada, kayaknya sih selalu tidak kan? Ya kan, pasti selalu berbeda. Tidak, identitasnya ada yang sama terus, ya kan? Ada yang sama. Kemudian pada suatu identitas yang lain, kalian ada pada kelompok yang berbeda, ya kan? Nah, gitu. Oke, sekarang lihat konsepnya. Oh ya, tadi ada
Tokopedia atau Shopee ya bisa ya. Bisa Shopee ya. Shopee Tanah. Topet tak? Topet. Toko hijau. Diskon elektronik sale. Ini apa? Kita di sekolah itu sebuah identitas. Kamu baru datang ke ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Kayak orang tuanya sama. Kamu baru datang ke Kene apa? Kene. Enggak, jenenge tok. Kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat dia ini yang suka barengan kemana-mana. Rupanya Ada yang berkelompok berdasarkan asal SMP-nya. mengelompokkan Lelaki solid. Itu dari SMP 1 SMP 2. Udah sekarang. Ada yang nggak punya teman sekolah? Kamu lalu melakukan Siapa ya? Nah, ini kita diajarkan ya. Kalian biasanya memperlakukan teman berdasarkan asalnya dia dari mana. Kamu boleh berkelompok dengan fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Jadi sebenarnya adalah ketika tadi ya di awal tadi pertanyaannya siapa yang pede dengan apa yang dia miliki, apa yang kekurangan, gitu kan? Nah, kalau sebenarnya kita nggak perlu nggak pede ya orang ya tadi ya. Mungkin Roni tidak pede karena tadi ada satu hal. Jadi Roni pasti punya kelebihan di bidang yang lain. Begitu pula kalian yang lain ya pasti punya suatu ciri khas tertentu yang menonjol dari kalian, bisa kalian gunakan untuk bersosialisasi kan. Dari situ kita harus mau menerima apa yang kita punya ya. Dilahirkan dari orang tua yang berbeda pasti kan ada kakak beradik di sini ya, warna kulit yang berbeda ya kan, agama sama semua ya, hobi dan yang lainnya pasti mungkin ada yang berbeda, ada yang sama ya. Mungkin kalian punya kesamaan identitas suku, jelas ada Jawa semua ya. Ya. Jawa semua? Jawa enggak? Ya, tapi mungkin beda agamanya ya. Oke, agama sama mungkin apa namanya itu Muhammadiyah atau yang lain gitu beda ya. Nah, alirannya beda gitu. Nah, ada identitas yang kita terima sejak lahir kayak andeng-andeng ya kan, jumlahnya kan kalian ya bisa tentukan sendiri ya, kayak tidak ya. Ada yang bisa kalian ubah ya, tapi jangan mengubah jenis gitu, ya. Ada yang bisa kalian bangun dan ada yang merupakan ciptaan seperti kayak tadi ya. Ada identitas yang sangat kita anggap penting ya, tapi ketika orang merendahkan identitas tersebut kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya apa kalau kalian? Identitas yang ketika kita kalian tinggi berat badan ya, Gender ya, status
hubungan ya kan. Nah, itu juga setiap dari kalian itu unik dan tidak mungkin sama dengan yang lain. Kalian tahu dari kita yang sudah bikin KTP belum? Ada ya. Nah, ya kan? Ini dari kalian itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, dimana itu bisa menjadikan kalian unik. Nah, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri, ya. Jadi apa yang dicapai oleh teman kalian, kalau kalian tidak bisa mencapainya, kalian harus bisa ikhlas. Nah, ada yang bisa teman kalian capai, ada yang bisa kalian capai. Nah, ada yang bisa sama-sama bisa dicapai. Ya, beda-beda mas. Ya. Pencapaian yang menjadi target dari kalian hidup itu pasti berbeda. Nah, dan cara memperolehnya itu juga pasti akan berbeda-beda. Nah, misalnya ini contoh standar cantik. Ya, antara kalian satu yang cewek ya dengan yang lain pasti berbeda. Cara perawatannya pun juga berbeda, ya kan? Ada yang kalau kita sama-samakan kadang malah nggak cocok dengan diri sendiri kan, ya. Harganya, terus berdasarkan pada kulit dan lain sebagainya. Kalian harus harus tahu mana yang cocok terhadap diri kalian sendiri. Begitu pula yang laki-laki, mungkin waktu SMA masih buluk-buluk ya, nanti kuliah mungkin sama aja ya. Nanti kalau sudah selesai ya, kalau sudah punya uang sendiri biasanya baru sadar ya, baru sadar biasanya. Baru ganak. Ya. Oke, ini standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Ya, apa yang menjadi standar waktu Pak SMA sekarang masih berbeda. Kayaknya ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi. Ya, apa yang diinginkan oleh perguruan tinggi dulu pada jalan balik masuk kuliah dengan apa yang sekarang diminta pasti berbeda. Kurikulum juga berbeda. Ya, makanan, harga, kebutuhan pokok juga pasti berbeda. Oke, coba kita lihat yang ini. Halo pemain satu. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Kayak gini. Gaya dan busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Dan akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur.
Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Kalian itu ori ya. Ori ya. Jangan sampai menjadi kopian dari orang lain. Ya. Ada nggak mungkin di sini yang pernah dibanding-bandingkan? Wow. Jadi kalau kalian sudah menemukan identitas kalian, sudah tahu identitas kalian yang menjadi ciri khas kalian, cobalah kalian ukur ya, kalian itu punya kelebihan apa, punya kekurangan apa ya. Dari kekurangan itu kalian coba terima ya. Itu namanya berwelas kasih pada diri sendiri. Ini sebagai latihan ya. Apa yang menjadi kelebihan kalian? Oh, aku pede kayak gitu. Tapi kepedeanku itu kadang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap orang lain. Mungkin kita perlu melihat kita. Gimana cara kita bisa mengontrol kepedean kita? Ya. Oh, aku ini minder, gitu kan? Gimana aku bisa diterima di lingkungan pertemananku tanpa kita harus mengubah atau menjadi apa yang lingkungan itu minta. Berharap adalah lingkungan bisa menerima kita apa. Mungkin yang sekarang masih berpura-pura ya, bisa mencoba terbuka terhadap diri sendiri. Apa sih manfaatnya kita mencintai diri sendiri? Pertama, pasti stres akan kurang ya. Apa di sini mungkin ada yang tertekan? Ya, ada yang tertekan ya. Oh iya, sangat tertekan. Meningkatkan kebahagiaan. Kalau kita bisa mencintai diri sendiri, bahagia dengan apa yang kita lakukan, ya. Yang kita lakukan itu tidak ikut-ikutan. Kadang kan ada ya, kalian mengikuti teman kalian nongkrong, sip, uang, ya kan jelas. Padahal uang saku kalian berbeda toh, uang sakunya berbeda masing-masing. Kalian nggak ikut jajan juga pasti nggak enak. Nah, tapi kalau kita bisa menolak, bisa menerima diri kita bahwa oh, aku tuh kayak gini, jangan sampai ikut-ikutan dengan yang lain dan mencoba terbuka pada teman kalian yang mengajak kalian, insya Allah pasti hubungannya akan jadi lebih baik. Nah, agar yang penting sama-sama bisa membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Mungkin ada yang kalau kita itu sering mudah tersinggung terhadap identitas kita, itu jadinya gampang marah. Di sini itu masih usum ya, musim ya. Suka ledek-ledekan sama orang tua. Kalau hubungannya mungkin ada yang menerima, mungkin ada yang enggak. Coba kalau kalian yang mungkin tersinggung, itu coba ungkapkan pada teman kalian. Dengan membalasnya. Tapi juga jangan juga. Oke, ini. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Sering-seringlah seperti itu, ya. Pernah nggak sih kalian mungkin mengalami masa yang berat ngerjain tugas itu kayak banyak ya. Tapi ketika kalian lihat lagi ke belakang, coba kalian berefleksi. Oh, kalian coba berterima kasih pada diri sendiri buat penghargaan. Misal kalian lagi belajar buat pas, ya, sudah selesai bisa mengerjakan beberapa soal, beri penghargaan pada diri kalian. Jajan cilok, semol, ya.
seperti itu. Nah, itu udah biasa saya lakukan Pak. Tapi kalau kalian melakukannya itu untuk berterima kasih pada diri sendiri, masih beda rasanya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan beberapa soal terus kasih reward pada diri sendiri, itu adalah contoh salah satu tindakannya. Ucapkan terima kasih, penghargaan, kasih rasa ungkapan sayang terhadap orang terdekat kalian. Ya, mungkin nanti kalau udah kuliah ya baru ngerasain jauh dari orang tua, itu jangan sampai kalian lupa buat telepon orang tua, sesibuk apapun itu. Karena orang-orang itulah yang berjasa terhadap kalian sampai hari ini. Oke. Nah, sekarang nanti ya Bapak sudah minta kalian untuk membuat biodata atau CV ya, yang menyampaikan identitas sebanyak mungkin, nama ya kan, nama panggilan, hobi, asal sekolah ya, mungkin dari situ bisa untuk mengetahui fakta tentang kalian. Nanti mungkin kalau mulai kalian pernah kalau zaman Rafi dulu waktu SMP itu pernah yang namanya tuker-tukeran binder, tahu? Oh iya. Binder itu ya. Iya. Ya, SMP waktu baru masuk SMP Pak dari sekolah desa ya. SMP-nya di SMP 2 ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin sama aja ya, mau rumahnya desa sekolah ke kota itu kayaknya udah biasa. Tapi kalau zaman dulu kasar berapa tahun ya kan? Itu rasanya hawanya masih berbeda ya, rasanya dari jauh pinggiran ke SMP yang di kota bertemu dengan banyak orang, itu mungkin dari salah satu dengan cara itu bertukar identitas, tulis nama di binder ya kan, nama, hobi, yang favorit apa, yang disukai apa ya gitu. Nah, kalau sekarang di sosial media di Twitter juga ada kayak gitu ya. Main Twitter gak kalian? Main. Ya, itu kan biasanya kalau mau memutualan kan ada kayak gitu ya, ada tagnya gitu. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai dan lain. Ini CV-nya, nah nanti tolong CV-nya dikirim sudah jadi. Ya, nanti tolong CV-nya dikirim ke Pak Abdul ya. Terus sebagai ingin tahu seberapa banyak kalian mengenali diri kalian sendiri. Kalian mengenali diri kalian sendiri itu seberapa banyak sih yang bisa kalian kenal. Gak perlu diposting juga media sosial karena pasti malu ya. Pak Amin aja nanti kirim ke WA aja buat Pak Amin juga ingin tahu kalian itu seperti apa. Ya, terima kasih untuk hari ini. Free applause kepada kita semua ya. Karena sudah bertahan ya sampai sekarang, kalian pas ya, tahan sampai sekarang, nggak sakit ya, nggak izin itu adalah suatu pencapaian diri loh ya. Ya. Kita di sini makan-makan. Yes. Makan sendiri tapi ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.